bagi kita semua. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah untuk Minggu Pentakosta 5 Juni 2022. Sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita dengarkan pada pagi ini diambil dari Roma 8 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah bunyinya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Pentakosta. Pentakosta adalah hari raya Yahudi yang dirayakan pada hari ke-50 setelah hari Paskah. Hari itu menandakan selesainya pekerjaan orang-orang yang panen gandum. Dinamakan juga hari raya 7 minggu atau hari raya menuai. Hari tersebut sangat penting bagi orang-orang Yahudi, sehingga mereka akan menyediakan waktu untuk pulang ke Yerusalem agar dapat merayakannya. Orang-orang akan datang berkumpul untuk menyatakan terima kasih atas hasil tuaian gandum dan sekaligus menunjukkan rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Dikatakan di kitab Para Rasul 2, pada hari Pentakosta ada banyak orang Yahudi datang dari pelbagai tempat berkumpul di Yerusalem. Saat itulah terjadi hal yang luar biasa. Di tempat para murid berkumpul di sebuah rumah, terdengar dari langit tiupan kencang, memenuhi seluruh rumah, dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api menjalar kemana-mana dan hinggap pada masing-masing murid. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Pada saat itu juga mereka dapat berbicara dengan berbagai bahasa, sehingga mencengangkan orang banyak. Mereka pun berkata, "Bagaimana mungkin kita mendengar mereka berbicara dengan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Apa yang terjadi pada hari Pentakosta merupakan pemenuhan dari janji Tuhan Yesus ketika Ia berkata kepada murid-muridnya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kini tugas pengutusan itu diberi dan dimulai saat berita Injil dikabarkan kepada semua bangsa melalui pelbagai bahasa.
Melalui khotbah Petrus, ada banyak orang yang terharu dan bertanya, "Apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu." Pada waktu itu ada kira-kira 3.000 orang yang bertobat dan memberi diri dibaptis. Inilah jemaat Kristen yang pertama yang lahir pada hari Pentakosta. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk memberi kehidupan. Allah sendiri yang membentuk manusia dari debu tanah, lalu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tanpa roh Allah, manusia hanya bentuk, hanya debu tanah, rawan, ringkih, dan hina. Jadi salahlah orang beranggapan bahwa fungsi utama dari Roh Kudus adalah membuat manusia berada dalam keadaan menggelepar-gelepar, tak sadarkan diri. Fungsi utama Roh Kudus ternyata adalah justru untuk menjadi manusia yang penuh vitalitas, penuh semangat dan gairah. Manusia yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus senantiasa ingin memusatkan pikiran dan perbuatan mereka pada hal-hal rohani. Sebaliknya, mereka yang hidup di dalam daging, maka yang terjadi akan selalu melakukan dosa. Hidup kita akan dikuasai oleh sifat egoisme, kesombongan, dan mengandalkan kekuatan sendiri dan roh-roh zaman yang menyesatkan. Tentu tidak mungkin Allah berkenan kepadanya. Karena itu Roh Kudus datang untuk menginsafkan kita dari dosa. Roh Kudus akan menyadarkan kita dari perbuatan dosa. Dengan kuasa, hikmat, dan akal budi yang dari Allah, Roh Kudus akan mendidik, mengajar, menasehati, membimbing, dan mengarahkan orang berdosa agar menyadari bahwa buah dosa adalah maut, supaya orang berdosa berbalik kepada Allah dengan doa, pujian, ucapan syukur, dan hidup di dalam penyembahan, persembahan kepada Tuhan. Tubuh kita ini akan mati karena dosa. Tubuh kita yang fana ini tentu akan mengalami kemerosotan fisik yang semakin lemah. Kekuatan yang terbatas, akan mengalami kesedihan dan menangis, mengeluh dan kadang merasa khawatir dan ketakutan, mengalami kesakitan, bahkan akan mengalami kematian. Namun roh yang diam di dalam kita akan menghidupkan tubuh kita yang fana. Saudara-saudari yang terkasih, hidup adalah pilihan. Kita yang menentukan kita mau hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Itu terserah kita, mana yang mau kita pilih. Setiap pilihan punya konsekuensi. Jika memilih hidup menurut daging, maka akhir hidup kita akan menuju kematian yang kekal. Jika memilih hidup menurut roh, maka kita akan menuju hidup yang kekal. Tentu saja ini tidak mudah. Keinginan daging yang dikuasai dosa mendorong kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Namun dengan pertolongan Roh Allah, kita sanggup mematikan perbuatan-perbuatan tersebut di dalam tubuh kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan menghendaki kesungguhan kita untuk mau menerima tuntunan Roh yang menghidupkan kita, sehingga kita senantiasa diperbaharui tahap demi tahap, langkah demi langkah oleh kuasa Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus menjadi bahagian yang paling intim dalam diri kita, dan kita tidak sia-siakan pemberian Tuhan yang berharga ini. Sebagaimana Rasul Paulus menuliskan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Oleh sebab itu, sebagai orang beriman, di hari Pentakosta ini, hendaknyalah kita mampu keluar dari manusia lama kita dengan mengalahkan semua kuasa daging dan hiduplah dengan dipimpin oleh Roh Kudus, dengan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena hanya dengan kuasa Roh Kuduslah kita mampu mengubah hidup kita menjadi seturut kehendak Tuhan. Marilah kita terus-menerus memikirkan dan melakukan hal-hal yang seturut kehendak Tuhan, sehingga hidup kita menghasilkan buah roh dan terus-menerus mematikan perbuatan-perbuatan daging, sehingga kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roh Allah yang telah membangkitkan Yesus itu akan menghidupkan tubuh kita yang fana itu pada akhir zaman nanti, sehingga kita akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Allah. Amin. Kita kembali berdoa. Segala puji dan hormat kami sampaikan kepadamu, ya Allah Bapa di sorga. Engkau yang senantiasa memelihara kehidupan kami setiap harinya. Langkah demi langkah, Engkau Tuhan yang menyertai dan menuntun kami. Pada hari ini kami sungguh bersuka cita. Kami memperingati hari Pentakosta, hari di mana turunnya Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun hidup kami, yang memberikan kepada kami kekuatan dan penghiburan, sehingga kami senantiasa bersukacita di dalam hidup kami. Berkatilah seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkaulah Tuhan yang memberikan kesembuhan dan kesehatan bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, yang terbaring lemah di rumah mereka maupun di rumah sakit, sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang dari Tuhan. Bagi yang sedang berduka cita, yang sedang berbeban berat, Engkaulah ya Tuhan yang memberikan kepada mereka kekuatan dan penghiburan, agar mereka dapat melanjutkan kehidupannya bersama dengan Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami menyembah Engkau hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.